Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Fasya dari kelompok A3 dengan NIM 200240029 akan membuat video laporan praktikum dari anatomi. Dari laporan dengan topik yang pertama tentang Alif yang beraja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya itu mirip roti sobek. Kemudian dia memberi penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perutnya jadi kotak-kotak. Yang pertama, pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Dinding abdomen anterior itu tuh yang pertama itu dilihat ini ada bagian superficialnya dan bagian lebih dalamnya profundanya, posterior maksudnya. Kalau dinding abdomen anterior itu dia itu ada yang pertama itu ada kulit, fascia superficialis yang dia tuh ada fascia Kemper dan fascia Scarpa. Kemudian untuk ini salah. Ini fascia superficialis itu dari fascia Kemper dan fascia Scarpa. Kemudian di sini ada fascia profunda, kemudian ada musculi et aponeurosis. Itu ada apa saja? Itu ada oblique external abdominis, oblique internus abdominis, transversus abdominis, rectus abdominis, dan pyramidalis abdominis. Kemudian ada fascia transversalis, fascia extraperitonealis yang berisi jaringan lemak, dan peritoneum parietal. Jadi ini adalah gambarannya. Kemudian untuk fascia superficialis itu ada fascia Kemper. Dia itu panicus adiposus. Di sini itu tempat penyimpanan lemak. Dan dia ketebalan itu bisa bervariasi. Kemudian di sini ada fascia Scarpa, terdiri dari stratum membranosum. Dia sangat tipis dan bahkan berisi ataupun tidak sama sekali dari si lemak ini. Kedua lapisan itu akan bersatu di atas umbilicus. Kalau misalnya dia ke arah superior, ke rega pectoralis, dia namanya bakal fascia superficialis pectoralis. Tapi kalau misalnya dia ke arah dorsal, dia bakal namanya itu jadi fascia superficialis dorsi. Nah, dia tuh bakal kalau kedua, maksudnya di bawah umbilicus tuh kedua lapisan itu bakal kelihatan jelas banget. Nah, kalau misalnya pada wanita, si fascia superficialis ini akan jadi lapisan superficialis ini bakal jadi komponen labium maius pudenda. Sedangkan kalau misalnya di pria, si fascia Scarpa itu bakal meluas ke arah superficial di scrotum. Jadi apa? Jadi fascia dartos. Nah, semakin ditelusuri ke belakang, dia bakal dijumpai yang namanya fascia coles ini. Kemudian kalau misalnya dia ke arah inferior, dia bakal bergabung di bawah ligamen inguinal ini dan bergabung menjadi fascia lata. Nah, selanjutnya ini ada fascia profunda. Dia itu merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia Scarpa. Nah, kelompoknya itu ada di sini ada flat muscle. Dia terletak lateral, yang terletak di kedua sisi perut. Itu ada external oblique, internal oblique, dan transversus abdominis. Nah, di anteriornya itu ada yang namanya itu terletak secara bilateral pada struktur fibrosa median yang disebut linea alba. Ini linea alba. Dia itu ada erectus abdominis dan pyramidalis muscle yang tidak semua orang punya musculus pyramidalis. Apa itu linea alba tadi yang ini? Nah, linea alba itu dia tuh garis tengah tunggal di dinding perut anterior. Dia tuh dibentuk sama aponeurosisnya oblique internus, oblique externus, dan transversus abdominis. Dia membentang dari proses ovoideus sampai symphysis pubica. Nah, kemudian di sini itu juga ada struktur yang kotak-kotakin si rectus abdominis yang namanya itu intersectionis tendinae. Nah, intersectionis tendinae itu merupakan struktur yang berbentuk 3-4 pita fibrosum transversus. Dia itu terletak yang pertama itu setinggi proses ovoideus, yang kedua itu terletak setinggi umbilicus, dan ketiga itu terletak di antara keduanya. Kemudian di sini ada yang di sini ini ada yang namanya ligamen inguinal. Nah, ini ligamen inguinal ini dia tuh batas bawah aponeurosis musculus oblique externus abdominis itu bakal ngebentuk si ligamen inguinal ini. Nah, dia itu akan berjalan dari sias sampai nanti ke tuberculum pubicum. Nah, selanjutnya itu ada di fascia transversalisnya. Oh ya,
tadi ketinggalan. Jadi ada ada vagina musculi recti. Itu suatu lembaran yang membungkus vertical muscle. Nah, jadi si vertical muscle ini akan dibungkus oleh vagina musculi recti, dan itu merupakan penerus dari 3 horizontal muscle. Kemudian untuk fascia transversalis, itu terletak di antara otot transversus dan peritoneum. Dia itu melapisi dinding perut anterolateral. Fascia ini tuh tebal dan padat, terdiri dari serat-serat yang kuat. Dan itu bakal paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Nah, kemudian ada fascia extraperitonealis. Ini jadi fascia ini tuh bakal misahin fascia transversalis dengan peritoneum, dan dia itu terisi jaringan lemak ya di sini. Nah, di sini fascianya itu kalau misal ke arah anterior dia bakal jadi preperitoneal, kalau dia di depan. Kalau misalnya yang ke arah posterior itu bakal jadi retroperitoneal. Nah, di sini tuh terdapat viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Yang selanjutnya itu ada namanya peritoneum parietal. Nah, peritoneum itu dibagi jadi 2, ada peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Nah, ini peritoneum parietal. Dia yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Kemudian kalau misalnya untuk visceral peritoneum, dia itu yang bakal melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan maupun seluruhnya. Nah, kedua lapisan peritoneum ini bakal ngebentuk suatu rongga yang namanya itu cavum peritoneae. Nah, di sini tuh ada 2, ada cavum peritoneae mayor dan cavum peritoneae minor. Nah, si cavum peritoneae mayor dan cavum peritoneae minor ini bakal dihubungin sama siapa? Sama si foramen epiploica winslowi. Ini foramen epiploica winslowi. Itu akan menghubungkan si cavum peritoneae ini. Nah, untuk di dinding abdomen posterior, di sini ada kulit, ya pasti kulit. Kemudian ada fascia superficialis dorsinya. Kemudian untuk lapisan ototnya itu ada 4 lapis. Yang pertama itu ada latissimus dorsi. Yang kedua itu ada oblique externus abdominis, erector spinae, longissimus dorsi, dan serratus posterior inferior. Kemudian yang ketiga itu ada multifidus, ada interspinales. Kemudian ada oblique internus abdominis. Yang keempat itu ada quadratus lumborum, iliopsoas, dan transversus abdominis. Kemudian ada fascia extraperitonealis dan peritoneum parietal. Sistem otot yang ada di abdomen itu tuh pertama itu ada rectus abdominis. Ini tuh yang bisa kita lihat sebagai perut kotak-kotak. Kalau misalnya perutnya lagi kencang itu bakal terlihat persimpangan tendonnya. Kemudian ada external oblique muscle, dia itu bakal bekerja sama dengan otot perut yang lain untuk memberi kekuatan pada perut. Kemudian ada transversus, dia itu otot perut terdalam dan terletak di bawah semua otot perut lainnya dan di atas tulang rusuk. Kemudian ada internal oblique, itu dia terletak lebih dalam di bagian perut, menempel pada tulang rusuk dan linea alba. Otot oblique internal dan eksternal ini dia bakal saling bergantung satu sama lain untuk melenturkan dan memutar tubuh kita. Kemudian tadi ini tadi yang vagina musculi recti abdominis yang dia itu melapisi otot vertikal. Dia merupakan aponeursis dari 3 muscle horizontal tadi, oblique externus, internus, dan oblique externus, internus, dan transversus. Nah, dia itu dibagi ada dua lapisan, yaitu yang ada di atas umbiliculus dan di bawah umbilicus. Dan batasnya adalah linea arcuata atau linea arcuata. Kemudian ini sistem otot pada posterior abdomen yang tadi, yang di posterior itu ada 4 lapisan. Yang pertama itu ada latissimus dorsi, yang kedua itu tadi oblique externus abdominis, erector spinae, dan lain-lain. Lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, interspinalis, oblique internus. Keempat itu ada quadratus lumborum, dan lain-lain. Ini adalah gambarnya. Ini tadi kita bisa lihat ada external abdominis, internal abdominis, transversus abdominis, dan ini yang di bagian posteriornya ini ada latissimus dorsi. Ini ada psoas mayor, psoas minor, iliocostalis, dia bergabung menjadi iliopsoas. Selanjutnya itu ada struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya atau ini bisa disebut duplicator peritoneae.
ada yang namanya mesenterium. Apa itu? Dia tuh merupakan lipatan peritoneum yang menghubungin organ intraperitoneal ke dinding posterior abdomen. Apa saja contoh intraperitoneal? Itu seperti gaster, lien. Nah, berfungsi dia tuh sebagai jalur bagi pembuluh darah, saraf, dan limfatik menuju organ-organ. Contohnya itu dia tuh nama penamanya sesuai dengan tempatnya. Ada mesenterium, itu bakal menahan intestinium tenue. Kemudian ada mesokolon transversum, dia bakal menahan kolon transversum. Ada mesokolon sigmoid, berarti dia menahan kolon sigmoid. Ada mesoappendix, berarti dia menahan si appendix ini. Kemudian untuk omentum, dia tuh merupakan yang dia tuh nyambungin lambung dan duodenum, menyambungkan lambung dan duodenum dengan organ perut lainnya. Ada dua, ada yang mayor dan minor. Kalau mayor ini dia tuh kayak tirai dan dia tuh memanjang dari curvatura major gaster dan duodenum curvatura major gaster dan duodenum proximal, dan bakal turun secara inferior di atas di atas kolon transversum, ileum dan ileum. Dan dia disusun oleh 4 ligamentum. Ada gastrophenica, gastrocolica, dan ligamentum splenorenale. Nah, kalau misalnya minus, dia itu bakal memanjang dari curvatura minor gaster dan bola duodenum, itu bagian pertama duodenum sampai ke hepar. Salah satu perannya itu untuk apa? Untuk misahin kantung yang lebih besar dari bursa omentum. Dan di sini tuh ada 2 ligamen yang terdapat di sini, disusun oleh 2 ligamen. Yang pertama itu ada gastrohepatika dan hepatoduodenal. Gastrohepatika di sebelah medial dan hepatoduodenal di sebelah lateral. Untuk ligamentum peritoneum sendiri, kalau untuk di hepar itu ada namanya coronary ligament, atau bisa kita sebut sebagai triangular dexter et sinister ligament. Kemudian ada falciform ligament, kemudian ada ligamen teres hepatis, habis itu ada ligamen hepatogastrik, kemudian ada ligamen hepatoduodenal. Kemudian ada kalau di stomachnya ada hepatogastric ligament, ada gastrosplenic, gastrosplenic, gastrocolica. Kemudian kalau untuk di lien ada gastrosplenic sama splenorenale. Ini ada gambarannya. Sini kita bisa lihat ini ada di hepar ya, ini ada ligamen coronarium. Dan di sini ada phrenicolieanal, gastrolienal atau gastrosplenica. Itu yang bisa kita lihat dari gambar yang saya dapatkan dari sumber dari Oke. Selanjutnya ke topik yang kedua, itu adalah ada namanya mahasiswa bernama Randy yang makan di resto all you can eat. Tapi baru sebentar dia sudah merasa kenyang, padahal baru saja mulai, dan dia khawatir kalau misal pencernaan itu nggak normal. Jadi di sini dia meminta penjelasan tentang traktus digestivus superior dari mulut sampai lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan pas dia lagi makan rakus di all you can eat tersebut. Pertama dari traktus digestivus superiornya. Yang pertama itu ada cavum oris. Nah, cavum oris ini tuh dibagi jadi 2 oleh arcus dentalis. Arcus dentalis superior et inferior serta processus alveolaris maxillae et mandibulae. Nah, itu dibagi 2 jadi apa? Itu ada dia jadi vestibulum oris, ini vestibulum oris dan cavitas oris propria ini. Nah, dia ini kalau ke arah luar dia bakal jadi rima oris. Kalau misal ke arah orofaring dia bakal jadi isthmus facium. Kalau misalnya ini isthmus facium bisa kita lihat di sini, ini gak ada petunjuknya. Pokoknya dia ke arah orofaring ini ya bakal jadi isthmus facium. Nah, kalau misalnya rima oris itu ini di antara 2 labium. Nah, untuk batas-batas cavum oris sendiri itu atapnya itu ada palatum durum, kemudian dan palatum mol. Kalau misal antara itu ada diafragma oris dan lidah. Kemudian kalau misal untuk lateral itu ada corpus adiposum buccae dan proses alveolaris mandibulae et maxillae. Untuk anterior tadi ada rima oris dan posterior itu adalah isthmus facium. Nah, ini isthmus faciumnya ini kelihatan di sini nih. Nah, batas-batas vestibulum oris sendiri anterolateral itu ada labium superius et inferius oris dan corpus adiposum buccae. Untuk superior itu ada lipatan membran mukosa dari labium superior oris dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Untuk dorsal itu ada proses alveolaris maxillae et mandibulae dan arcus dentalis superior et inferior. Untuk inferior itu ada lipatan membran mukosa dari labium inferius oris dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Nah, untuk cavum oris itu batas-batas cavitas oris propria itu ada dari anterolateral itu ada proses alveolaris maxillae et mandibulae. Untuk superior itu ada palatum durum dan palatum mol. Untuk basisnya itu ada diafragma oris dan posterior itu ada isthmus facium.
Nah, untuk palatum. Palatum durum itu dibentuk oleh perpaduan dua pasang tulang wajah di garis tengah. Itu apa? Os maxillae dan os palatum. Nah, si palatum dari rahang atas itu bakal ngebentuk 3/4 bagian anterior dari hard palate, palatum durum, sedangkan lempeng horizontal tuh bakal lempeng horizontal os palatum itu bakal ngebentuk 1/4 bagian posterior yang tersisa. Pertama kita akan bahas palatum wall. Dia itu adalah bagian ya, ini kita bahas palatum wall. Itu adalah bagian otot posterior dari langit langit yang berlanjut dari, jadi dia lanjut dari batas posterior si palatum durum ini. Dia terdiri dari 5 pasang otot. Ini ada tensor veli palatinae, ada levator veli palatini, palatopharyngeus, dan uvulae palatoglossus. Nah, neurovaskularisasi palatum itu dia tuh melalui ada yang foramen palatina mayor, ini sesuai namanya, berarti arteri vena nervus palatina mayor, foramen palatina minor juga sesuai namanya. Nah, kemudian ada fossa incisivum, itu tuh ada dari arteri palatina mayor dan nervus nasopalatinus. Untuk lingua, nah jadi itu dibagi dua, itu tuh ada yang pars presulcalis dan ada yang pars sulcalis. Nah, untuk pars presulcalis lingua ini, dia tuh bagian atas dan organ lidah ini bakal berakhir di yang ini, sulcus terminalis ini. Dia dapat dilakukan banyak arah lateral dalam arah miring dan dari foramen cecum menuju lengkung palatoglossal. Nah, untuk pars presulcalis lingua ini itu akan kita dapati ada 4 papila. Ada papila filiform, dia itu yang paling kecil dan panjang. Ada papila fungiform. Ini ada papila filiform, papila fungiform. Mana ya ini? Wadah. Ini papila-papilanya. Kemudian ada papila falatae dan papila foliata. Papila falatae ini merupakan papila terbesar, itu ada 8-12. Ini papila falatenya. Kalau misalnya foliata itu yang dia itu merupakan pipettan linear pada mukosa pada margo linguae, dan dia itu dekat sama sulcus terminus lingua. Nah, untuk pars post sulcalis lingua itu yang ini tuh ada namanya itu plica glossoepiglottica. Plica glossoepiglottica ini dia. Yang lateralis. Dia itu merupakan refleksi mukosa ke arah epiglotis. Nah, kalau misalnya lateralis itu ke arah lateral. Nah, kalau misalnya medialnya itu tuh merupakan refleksi mukosa ke arah epiglotis. Kemudian ada namanya vallecula epiglottica ini. Vallecula epiglottica itu merupakan cekungan di antara kedua plika di atas, dan lokasi ini tuh sering jadi tempat benda tumpul yang tertelan. Kemudian ada fossa piriforms. Fossa piriform itu merupakan cekungan di lateral plika glossoepiloglica lateralis, dan lokasi ini tuh sering jadi tempat benda tajam tertelan. Nah, untuk muskulusnya ini ada muskulus intrinsiknya. Itu ada, kalau muskulus intrinsiknya itu ada longitudinalis superior, longitudinalis superior et inferior, transversus linguae, dan verticalis linguae. Kemudian untuk extrinsic itu ada genioglossus, hypoglossus, styloglossus, dan palatoglossus muscle. Nah, untuk inervasinya dia itu ada inervasi sensoriknya itu dari dia sensoriknya itu dibagi jadi 2. Ada 2/3 anterior oralis, itu untuk sensasi umumnya. Itu ada dari mana dia? Ada dari nervus mandibularis atau V3 melalui nervus lingualis. Kemudian ada sensasi khusus atau spesialis pengecapan itu dari nervus facialis. Ini ya, nervus facialis atau V2 itu melalui chorda tympani. Kemudian ini dia. Kemudian ada
sepertiga posterior itu di pharyngealis itu untuk sensasi umum dan khusus, itu general dan special itu untuk general dan special sensation. Itu tuh dari glossopharyngeus atau nervus 9. Ini dia. Ini. Nah, ini tuh tadi yang gambar muskulusnya tadi, ada yang intrinsik dan ekstrinsik. Nah, selanjutnya itu adalah vaskularisasi lingua. Itu kalau misal dari arteri itu Kalau misal dari arteri itu ada arteri lingual, habis itu ada arteri facialis, kemudian ada juga pharyngeus ascendens. Kemudian kalau misal untuk vena itu ada vena profunda lingualis. Kemudian ada vena lingualis, vena profunda lingual. Vena profunda lingual. Ini dia. Kemudian ke glandula saliva. Dia tuh ada 3 kelenjar besar. Itu ada glandula yang besar itu nih, ada glandula parotis. Dia tuh merupakan kelenjar liur terbesar dan dibatasi oleh beberapa struktur. Nah, untuk dia itu letak itu ada di antara ramus mandibula dan muscle sternocleidomastoid. Nah, itu dia punya ductus excrete yang namanya tuh ductus tension. Dia tuh bakal ngebuka dia bakal buka on the buccal wall at the level of maxillary second molar. Nah, untuk submandibular gland itu merupakan dia tuh muara terletak kalau yang glandula parotis itu dia muara terletak berhadapan dengan geraham molar atau molar kedua. Kemudian ada glandula submandibularis, dia tuh terletaknya tuh di bawah lidah, dan dia tuh saluran ekskresi disebut ductus Wharton. Kemudian untuk di sublingual gland, itu dia tuh lokasinya tuh ada di bawah lipatan sublingual, dan dia itu ductusnya tuh banyak, ada ductus Bartholin dan Rivinian. Bartholin yang besar dan Rivinian yang kecilnya. Nah, ada namanya dentes superior, dia tuh bakal ngebentuk arcus dentalis superior, dan ada dentes inferior, dia bakal bentuk arcus dentalis inferior. Neurovaskularisasinya itu dari apa? Itu tuh dari arteri vena nervus alveolaris superior and inferior. Nah, jenis giginya itu tiap orang tuh ada, pertama tuh ada ada dentes caninus ya. Habis itu ada dentes incisivi, itu tuh gigi seri. Kalau tadi caninus itu gigi taring. Habis itu ada dentes premolar, itu tuh dia tuh adanya pada dentes permanente saja. Habis itu mana ya ini dentes premolar ya. Nah, itu dia tadi. Habis itu ada dentes molar, itu tuh ada gigi geraham. Nah, itu dentes. Kemudian selanjutnya itu ada orofaring. Nah, untuk orofaring, faring itu dibagi jadi 3, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, orofaring itu atau bagian mulut dari faring menyebar dari palatumol ke batas atas epiglottis dan memiliki 4 dinding, anterior, 2 lateral, dan posterior. Dinding anterior itu dibentuk oleh aspek faring dari lidah. Ketika pangkal lidah tertekan, misalnya kayak selama penesangan, dinding anterior itu terlihat melalui lubang yang disebut tanah genting orofaringnya. Bukan ini bakal dibatasi oleh lengkung palatoglossal. Nah, pokoknya orofaring itu bakal ngebentang setinggi vertebrae cervicalis 2-3. Dia itu menghubungkan sama cavum oris melalui isthmus faucium. Kemudian ada annulus Waldeyer. Nih, annulus Waldeyer. Oh ya, ini annulus Waldeyer. Itu di daerah isthmus faucium, dia itu terlihat adanya suatu lingkaran jaringan limfoid yang disebut sebagai annulus Waldeyer. Nah, dia tuh ada di bagian kranialnya itu terlihat ada tonsila pharyngealis atau adenoidea. Habis itu ada tonsila palatina. Kemudian ada tonsila lingualis. Kemudian ada juga tonsila tubal. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya esofagus. Nah,
Untuk esophagus itu tuh dibagi jadi 3 bagian. Ada cervix yang terletak di antara VC6 sampai VT1. Habis itu ada thoracic, dia tuh lokasinya itu di thorax, dia tuh di antara ini seharusnya VT4 sampai VT5. Enggak ada yang benar. VT1 sampai VT10 thoracic itu. Kemudian ada abdominal itu ada VT10 sampai VT11 dan dia itu ada di posterior trachea. Nah, untuk angustianya, untuk angustia superior itu ada di VC6. Kemudian ada kalau misalnya di media itu ada di VTH4 atau 5. Kemudian kalau misalnya angustia inferior itu ada ada di VTH10. Untuk neurovaskularisasinya, arteri itu di pars cervicalis itu sepertiga superiornya dibagi jadi sepertiga. Ada arteri itu ada di inferior. Untuk pars thoracica-nya itu ada aorta descendens thoracica. Kemudian untuk pars abdominalis itu ada arteri gastrica sinistra. Untuk venanya di cervix itu ada vena thyroidea inferior. Kalau misalnya di media itu ada vena azygos. Habis itu kalau misalnya di inferior itu ada gastrica sinistra. Kemudian gaster, lambung itu ada 4 bagian. Ada fundus gastricum, kemudian ada pars cardiaca, corpus gastricum, dan pars pylorica. Nah, kemudian dinding gaster ini tuh punya lapisan dari dalam keluar. Ada tunica serosa. Pada tunnel visceral, gaster berefleksi menjadi omentum minus dan omentum maius. Kemudian ada tunica muscularis. Di sini ada stratum longitudinum. Dia tuh stratum longitudinum tuh bakal melebar jadi ini ada yang disebut sphincter pylori. Ini dia bakal melebar jadi sphincter pylori ini. Kemudian ada stratum circularum. Dia juga bakal kalau tadi longitudinum dia bakal nebal jadi ligamentum. Kalau misalnya yang circularum baru dia akan membentuk sphincter pylori. Kemudian ada oblique. Dia pada daerah curvatura minor bakal ngebentuk canalis gastricus Waldeyer. Nih, canalis gastricus Waldeyer. Kemudian ada tunica mucosa dan submucosa dan tunica mucosa. Nah, di sini itu juga ada curvatura gastrica mayor dari omentum maius dan curvatura gastrica minor dari omentum minus. Dan di sini ada orificium cardiacum di setinggi VTH9, orificium pyloricum setinggi VL1. Nah, di sini juga ada gastroesophageal sphincter (LS) yang bakal ngebuka tutup makanan. Nah, untuk arteri dan venanya. Nah, arteri daripada gaster untuk di curvatura minor itu ada arteri gastrica sinistra. Arteri gastrica sinistra ada arteri gastrica dextra. Untuk di curvatura mayornya itu ada gastroommentalis dextra, gastroommentalis sinistra, dan pembuluh darah tersebut juga mendarahi omentum maius. Dan untuk di fundus itu ada arteria gastrica brevis. Kemudian untuk di sisi posterior ada arteria gastrica posterior. Untuk di vena-vena gaster itu namanya sama juga kayak arteri. Untuk inervasi gaster itu parasimpatisnya itu dari nervus vagus, sedangkan simpatis dari truncus sympathicus, nervus monticus majoris, dan plexus coeliacus. Untuk musculus sphincter pyloricus dia bakal dapat impulsnya itu kayak relaksasi untuk inhibisi dari si nervus vagus ini. Kemudian ada kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat sedang makan. Sphincter dan perannya saat makan. Jadi pertama tuh di sphincter esophagus superior atau upper esophagus sphincter. Itu merupakan di lokasi itu di antara farina esophagus. Fungsinya itu buat apa? Buat membuka saat penelan untuk memungkinkan bolus makanan atau kimus makan masuk esophagus. Kompensasinya itu dia bakal menutup kembali untuk mencegah udara masuk ke esophagus. Kemudian ada LES atau C, sphincter esophagus inferior. Di ujung esophagus sebelum lambung. Ini dia. Tadi ini yang upper esophageal sphincter. Dia itu membuka untuk mengizinkan kimus masuk ke lambung. Dia tuh kompensasi itu bakal nutup kembali untuk mencegah reflux asam lambung ke esophagus tadi. Nah, untuk sphincter pyloris dia ada di antara lambung
dan duodenum. Dan itu untuk apa? Untuk mengatur pelepasan kimus dari lambung ke usus halus secara bertahap. Dan itu akan menjaga kimus itu tetap di dalam lambung untuk pencernaan enzimatis lebih lanjut sebelum dia lepaskan ke duodenum. Nah, kemudian ada sphincter ileocaecal. Gunanya dia tuh ada di antara ileum dan cecum. Dan dia tuh fungsinya untuk apa? Untuk kontrol aliran sisa makanan dari usus halus ke usus besar. Dia tuh untuk mencegah reflux bakteri dari usus besar ke usus halus. Nah, untuk sphincter ani interna dan eksterna, dia tuh akhir saluran pencernaan di rektum. Dia tuh bakal ngontrol eliminasi feses. Nah, sphincter ani interna dia tuh bakal sphincter ani interna itu bakal relaksasi secara refleks. Sedangkan sphincter ani eksterna dia dikontrol secara sadar. Nah, gerakan pencernaan saat sedang makan. Jadi kalau misalnya untuk di cavum oris, kita bakal mengunyah, mastikasi, ngancurin makanan, kemudian akan menelan, bolus makanan itu bakal diarahin ke esofagus dengan bagian otot-otot faring. Kemudian ada, kalau misalnya kita makan dengan rakus, apa yang terjadi? Jadi otot-otot mastikasi kita akan bekerja dengan lebih cepat dan kurang efisien dalam mencacah makanannya. Akibatnya itu apa? Akibatnya itu kan di saliva itu akan mengandung enzim. Jadi tuh nggak semua makanan tuh bakal tercerna. Seperti apa? Pencernaan amilase yang ada di mulut. Bolus makanannya kurang terproses ditelan dengan cepat melalui faring. Jadi kayak si upper esophagus sphincter tuh bakal membuka dengan frekuensi lebih sering buat mengakomodasi volume bolus makanan yang besar tersebut. Esophagus tuh ada peristaltik primer dan sekunder. Dia bakal ngerakin makanan ke lambung. Nah, kalau misalnya makan dengan rakus, apa yang terjadi? Peristaltik primer bakal jadi lebih intens untuk mendorong bolus besar masuk ke lambung. Nah, dan itu kan bakal ngasih beban ke lower esophageal sphincter. Dia bakal lebih sering buat buka dan menutup buat ngatur masuknya si kimus makanan tadi. Nah, pada makan rakus ini tuh bisa mengakibatin peningkatan tekanan intraabdomen akibat volume makanan yang besar dan bisa meningkatkan risiko reflux gastroesophagus atau GERD. Nah, untuk di lambung itu tuh kalau misalnya kita makan dengan biasa itu ada kontraksi peristaltik. Dia tuh bakal ngaduk makanan dengan cairan lambung untuk membentuk kimus. Nah, pelepasan kimus tadi melalui sphincter pylorus ke duodenum. Yang terjadi saat rakus apa? Si kontraksi otot lambung itu bakal lebih kuat dan cepat untuk mencampur makanan dengan cairan lambung. Dan makanan yang kurang terkunyah itu bakal ngebutuhin waktu lebih lama untuk diubah jadi kimus. Nah, volume makanan yang besar memperlambat proses pengosongan lambung untuk memastikan pencernaan yang efisien. Kalau di intestinum itu kan ada segmentasi, itu mencampur kimus dengan enzim pencernaan. Dan ada peristaltik, itu ngegerakin kimus ke usus besar. Kalau misalnya kita makannya rakus, itu bakal makanan tuh nggak cukup terproses di lambung. Jadi ususnya tuh harus bekerja lebih keras, yang bisa menyebabkan distensi lokal atau rasa nggak nyaman. Kemudian di peristaltik usus halus itu akan meningkat untuk memindahkan kimus dengan volume besar ke bagian distalnya. Untuk di kolon itu kan ada gerakan haustrasi atau membantu absorpsi air, dan peristaltik muscle mendorong sisa makanan menuju rektum untuk eliminasi. Kalau misalnya makanannya itu dengan rakus, makannya volume makanan yang besar menyebabkan lebih banyak sisa makanan capai si kolon ini. Nah, jika makanan terlalu cepat melewati usus halus, usus besar harus menyerap lebih banyak air untuk mengimbangi. Dan ini tuh bisa menyebabkan tinja lebih padat atau konstipasi. Nah, sekian penjelasan saya tentang topik kedua. Selanjutnya, topik yang terakhir, yang ketiga, itu adalah tentang si Andre yang sering mengalami perut kembung dan rasa nggak nyaman di bagian bawah perut dan gangguan buang air besar. Nah, si Andre meminta penjelasan tentang traktus digestif inferior, yaitu tentang perbedaan jejunum dan ileum, struktur bangunan di kolon, serta struktur anatomi berhubungan dengan pengarahan feses. Yang pertama, tentang perbedaan jejunum dan ileum. Di sini bisa kita lihat perbedaan jejunum dan ileum. Pertama dari warnanya itu ya. Jejunum itu dia tuh lebih merah warnanya. Kalau misalnya ileum tuh dia lebih pink. Nah, untuk gradingnya itu juga kalau jejunum tuh lebih tebal dan lebih berat. Kalau misalnya ileum tuh lebih ringan dan lebih lebih tipis. Kemudian untuk vaskularisasinya, kalau misalnya jejunum itu besar, kalau misalnya ileum itu kecil. Untuk arkadesnya itu, kalau misalnya jejunum itu cuma 1 sampai 2 tingkat aja. Kalau misalnya si ileum itu dia tuh banyak. Habis itu kalau misalnya untuk fasa rektanya, jejunum tuh panjang, ileum tuh pendek. Habis itu untuk kayak lemak mesenterinya, dia tuh jejunum tuh sedikit, kalau ileum tuh banyak. Habis itu untuk pil casilocularisnya itu dia tuh besar, tinggi, dan rapat. Habis itu kalau misalnya ileum itu sedikit dan jarang. Dan itu nggak ada di bagian distal. Habis itu untuk plaque pire-nya
Yeyunum tuh cuma beberapa, sedangkan ileum tuh ada banyak. Itu perbedaan yeyunum dan ileum. Ini bisa kita lihat perbandingannya. Ini ada yeyunum dan di sini ada ileum. Nah, ini yang kedua itu ada penjelasan tentang struktur bangunan di kolon. Jadi kolon itu apa? Kolon itu merupakan bagian dari large intestine yang memanjang di antara cecum dan rectum. Panjang itu sekitar 1,5 meter dan terbagi jadi 4 bagian, itu ada ascending, ada transverse, descending, dan ada sigmoid kolon. Nah, struktur kolon itu ada yang namanya Taenia coli. Itu merupakan dibentuk oleh stratum longitudinal tunica muscularis, dan yang tidak membentuk lapisan yang utuh dan kontinu menutup seluruh permukaan. Ada 3 tinea, ada tinea mesocolica, ada tinea ommentalis, dan tinea libera. Tinea mesocolica merupakan tempat pelekatan mesokolon. Kalau tinea ommentalis itu merupakan tempat pelekatan omentum maius. Kalau tinea libera itu tidak dilekati oleh bangunan apapun. Kemudian ada yang namanya itu incisura dan haustra. Pada cecum dan kolon, panjangnya tinea itu lebih pendek daripada stratum circulare, sehingga stratum circulare itu bakal lipat ke dalam dan membentuk plica semilunaris. Ini plica semilunaris. Sedangkan yang keluar itu akan membentuk si haustra ini. Nah, haustra dari luar itu kelihatannya kayak ngegembung, dan di antara lekukan-lekukannya itu bakal disebut incisura. Di antara lekukan haustra ini akan disebut incisura. Kemudian ada plica semilunaris, itu ditutupi oleh mukosa yang ikut melipat dan tidak terdapat fili. Kemudian ada appendices epiploica, kantong-kantong kecil yang berisi lemak dibentuk oleh tunica serosa kolon, dan terbanyak itu ada di kolon transversum. Nah, subkolon pertama itu adalah kolon ascendens, yaitu bagian kolon membentuk secara vertikal di sisi kanan abdomen dan memanjang dari cecum di fossa iliaca dextra hingga ke flexura hepatica di flexura coli dextra. Di bawah hepar ya. Untuk peritoneum itu retroperitoneal, dan sebagian besar itu melekat pada dinding posterior abdomen. Vaskularisasinya dia tuh arteri itu dari arteri mesenterica superior terutama dari colica dextra. Kemudian ada vena itu drainase melalui vena mesenterica superior ke porta hepatis. Untuk inervasinya, simpatisnya itu dari plexus mesentericus superior melalui ganglion mesentericum superius. Untuk parasimpatisnya itu dari nervus vagus melalui plexus mesentericus superior. Dan ada kolon transversum. Posisinya itu dia kolon horizontal yang melintang di rongga abdomen. Dia itu dari flexura hepatica ke flexura linearis atau flexura coli sinistra. Dia itu untuk peritoneum itu intraperitoneal dan melekat dengan mesokolon transversum. Vaskularisasinya untuk arteri, dia itu dibagi 2 vaskularisi arterinya itu. Ada yang 2/3 proksimal itu di arteri colica media dari arteri mesenterica superior. Dan untuk 1/3 distalnya itu dari arteri colica sinistra yang berasal dari mesenterica inferior. Untuk venanya, drainasenya itu dari mesenterica superior dan mesenterica inferior nanti ke porta hepatis. Untuk inervasi, simpatisnya itu juga dibagi 2, parasimpatisnya juga dibagi 2. Untuk 2/3 plexusnya itu, untuk 2/3 itu proksimal itu dari plexus mesentericus superior, untuk 1/3 distal itu dari plexus mesentericus inferior. Untuk parasintasisnya 2/3 itu dari nervus vagus. Sedangkan kalau untuk 1/3-nya itu dari nervus eringentes atau splanchnici pelvici atau nervus pelvicus ini. Itu 1/3 distalnya. Untuk descendens itu dia tuh membentang vertikal di sisi kiri abdomen dari flexura lienalis sampai ke sigmoid kolon. Peritoneum itu retroperitoneal dan menempel pada dinding posterior abdomen. Nah, vaskularisasinya itu dia arterinya itu dari cabang arteri colica sinistra dari arteri mesenterica inferior, kemudian ada vena itu drainase melalui vena mesenterica inferior ke vena porta hepatis. Nervasnya itu simpatisnya itu dari plexus mesentericus inferior melalui ganglion mesentericum inferius. Dan ada parasimpatisnya itu masih dari nervus splanchnici pelvici melalui plexus mesentericus inferior. Yang terakhir itu ada kolon sigmoid. Dia tuh terletak di kanan kiri bawah abdomen, dan itu bentuknya tuh kayak S, melengkung kayak S gitu, dan dia memanjang dari ujung kolon descendent hingga rektum. Nah, dia tuh apa? Intraperitoneal, melekat dengan mesokolon sigmoideum. Vaskularisasinya itu arteri mesenterica inferior dengan cabang dari sigmoidea, arteri sigmoidea. Venanya itu drainase melalui vena mesenterica inferior nanti ke vena porta hepatis. Untuk inervasinya masih simpatis itu dari plexus mesentericus inferior melalui ganglion mesentericum
inferius. Untuk parasimpatisnya itu nervus masih sama, nervus vagus pelvici. Selanjutnya itu ada struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses, yaitu adalah rectum proprium. Jadi sisi luar itu terdapat flexura sarcalis atau flexura perianalis. Nah, flexura perianalis atau flexura anarektal ini mana nih? Flexura perianalis atau flexura anorektal ini tuh dia tuh bakal menjaga kontinensi tinja melalui tonus atau puborectalis, musculus puborectalis, musculus puborectalis ya, itulah ya pokoknya. Saat defekasi si dia tuh merupakan bagian dari levator ani ini. Aduh, kecoret. Levator ani ini. Dan saat defekasi flexura itu bakal jadi tegak dan tinja bergerak ke anak-anak. Nah, sisi dalamnya itu bakal ada namanya tuh lipatan-lipatan transversal disebut dengan plica transversalis recti ini. Di bawah lipatan ini rektum tuh bakal mengalami dilatasi dan membentuk yang namanya ampula recti. Nah, dia tuh terletak langsung di atas dan didukung sama oleh diafragma plexus atau si levator ani ini. Dan ada namanya itu ligamen anokosigal. Nah, zona transisi dari rectum canalis ditandai oleh anorectalis junction. Itu merupakan jadi kayak dari rectum canalis itu bakal perbedaannya itu bakal ditandai sama si anorectalis junction ini. Selanjutnya ada kanalis anal. Kanalis anal sendiri itu dia di bawah dia ada di bawah diafragma pelvis dan dia bakal berakhir di anus. Dia dibagi jadi 3 segmen. Ada yang namanya tuh zona columnaris ini. Zona columnaris itu apa? Dia tuh merupakan terdiri dari lipatan longitudinal yang dibentuk dari corpus cavernosum. Epitelnya kolumnar atau kuboid. Kemudian ada zona pecten analis. Itu tuh adalah epithelium squamous kompleks non keratinasi yang menimbulkan ada zona putih di mukosa, ada zona alba. Kemudian ada garis superior. Pada zona ini disebut linea pequinata. Kemudian ada garis bergerigi. Dia itu merupakan garis bergerigi mengikuti katup anal. Nah, pada bagian ini terdapat yang namanya itu ada valvula analis. Nah, kemudian ada zona namanya zona cutanea. Nah, untuk zona cutanea ini itu merupakan kulit eksternal dibatas secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Nah, kemudian ada zona hemoroidales. Dia itu tempat yang mungkin terjadinya benjolan hemoroid karena perlebaran vena hemoroidalis. Itu internal hemoroid terjadi di atas linea pectinea dan kalau eksternal tuh terjadi di bawah linea pectinea. Selanjutnya tuh ada pada permukaan di dalam tuh bakal dijumpa itu ada columna rectalis. Nah, untuk columna rectalis sendiri atau Morgagni ini dia tuh merupakan 5 sampai lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis artery rectalis superior. Untuk valvulae anales itu tuh merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian kaudalnya. Untuk sinus rectalis sendiri, mana ya sinus rectalis? Untuk sinus rectalisnya sendiri itu merupakan cekungan di antara valvulae anales. Untuk otot-otot sphincternya ini bisa dilihat di sini tuh ada sphincter ani internus yang merupakan otot polos, kemudian ada corrugator ani, kemudian ada sphincter ani externus, kemudian ada juga musculus puborectalis atau levator ani. Oh, ini dia corrugator ani. Nah, ini adalah inervasinya. Untuk inervasinya sendiri, arterinya itu ada arteri rectalis superior, cabang dari mesenterica inferior. Habis itu ada rectalis media. Gimana ya rectalis medianya?
rectalis media dan rectalis inferior. Media dan inferior merupakan cabang dari ileaka interna. Kemudian untuk venanya itu ada vena rectalis superior, kemudian ada vena rectalis inferior dan vena rectalis media. Yang kalau superior ini cabang dari vena porta, rectalis media cabang dari cava inferior. Kalau misalnya kalau misalnya inferior itu merupakan cabang dari vena cava inferior juga. Pada anal kanal, drainase vena yang terletak di atas linea petinae itu bakal bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea petinae akan bermuara ke vena cava inferior. Untuk inervasinya itu simpatis itu dari nervus splagnotumbalis, dan untuk parasimpatisnya itu dari nervus splagnici pelvici. Nah, untuk rektum, bagian kaudal juga mendapat inervasi dari cabang plexus sacralis, itu nervus pudendus yang kita sebut dengan nervus hemorrhoidalis inferior. Nah, sekian penjelasan tentang laporan praktikum anatomi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan saat penyebutan. Terima kasih. Selamat pagi, siang, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.